Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Jangan lupa baca doa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. C. Sosialisasi dalam masyarakat. Berikut pengenalan mengenai sosialisasi dalam lingkungan masyarakat. 1. Sejarah lisan. Sejarah lisan tidak diperoleh dengan sendirinya, melainkan dicari dengan sengaja melalui metode wawancara. Sejarah lisan telah dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi yang digunakan oleh Herodotus. Ia menggunakan saksi mata dengan menggunakan wawancara silang. Sejarah lisan sebagai metode yang sudah dipakai oleh penulis sejarah Romawi dan ditulis pada abad pertengahan hingga modern. Pada abad ke-19, sejarah lisan sempat mendapatkan kritikan dari Leopold von Ranke yang lebih mementingkan dokumen tertulis sebagai sumber primer. Sejarah lisan pada abad ke-20 mendapatkan kembali kekuatannya setelah muncul teknologi-teknologi perekam seperti tape. Adanya teknologi baru ini, maka kegiatan wawancara dan perekaman makin mudah dilakukan. A. Pengertian sejarah lisan dan tradisi lisan. Sejarah lisan dapat diartikan sebagai berikut. 1. Cara atau metode pengumpulan dan penyimpanan informasi kesejarahan yang di dalamnya berisi rekaman wawancara dari orang-orang tentang kejadian masa lampau dan pandangan hidupnya. 2. Sebuah koleksi atau kumpulan yang sistematis dan kesaksian kehidupan seseorang mengenai pengalaman hidup. 3. Sejarah lisan bukan cerita rakyat, gosip, desas-desus, ataupun rumor. Tujuan penulisan sejarah dengan metode sejarah lisan adalah ingin mengungkap peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak diungkapkan melalui dokumen tertulis. Selain itu, dengan sejarah lisan kita dapat mengungkapkan peristiwa dengan mendetail dari pelaku, dapat mengungkap peranan pelaku dan menggali apa yang dirasakan pelaku pada saat peristiwa. Sejarah lisan ingin mendobrak tradisi penulisan sejarah yang ada, yaitu dari atas ke bawah menjadi dari bawah ke atas. Artinya, ingin mengubah penulisan sejarah yang biasanya menulis tentang peranan tokoh besar yang berkuasa menjadi peranan tokoh-tokoh kecil yang bisa memberi pengaruh terhadap perubahan besar yang terjadi. Perbedaan sejarah lisan dan tradisi lisan sebagai berikut. Sejarah lisan. 1. Metode pengumpulan dan penyimpanan informasi kesejarahan. 2. Tidak terbatas pada kebudayaan lisan. 3. Sengaja dicari dengan teknik wawancara termasuk kesaksian mata. 4. Si pencerita merupakan bagian dari peristiwa. 5. Disampaikan secara langsung dari pelaku. Tradisi lisan. 1. Sumber bagi penelitian sejarah terbatas pada kebudayaan lisan. 2. Didapatkan secara langsung. 3. Tidak termasuk kesaksian mata. 4. Si pencerita bukan merupakan bagian dari peristiwa. 5. Disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. B. Ciri-ciri sejarah lisan. Berikut ciri-ciri sejarah lisan. 1. Pencarian sumber-sumber berdasarkan sumber lisan. 2. Mencari kesaksian langsung. 3. Penelitian dengan menggunakan metode lisan untuk melihat kenangan. 4. Mencari informasi yang tidak ada dalam sumber tertulis. 5. Mengangkat peranan rakyat kecil. C. Kegunaan sejarah lisan.
Berikut kegunaan sejarah lisan. 1. Sebagai metode tunggal. Dapat digunakan untuk mengungkapkan permasalahan sejarah yang tidak terungkap dalam dokumen tertulis. Contohnya adalah dalam menuliskan biografi tokoh. 2. Sebagai pelengkap bahan dokumenter. Metode digunakan untuk penulisan biografi atau autobiografi tokoh, karena tokoh besar kegiatannya terdokumenter. Sejarah lisan digunakan sebagai pelengkap bahan tersebut dalam penulisan biografi tokoh. 3. Sebagai sumber sejarah. Sebagai usaha untuk menyediakan sumber bagi penelitian. Hasilnya disediakan dalam bentuk manuskrip atau teks. 4. Sejarah dapat menggambarkan substansi penulisan sejarah. Sejarah yang menggambarkan substansi penulisan sejarah sebagai berikut. A. Dalam penulisan sejarah kontemporer dapat mengganti sejarah dari pelakunya. B. Dapat mengubah citra sejarah yang elit menjadi sejarah yang egaliter atau memanusiakan manusia. C. Memperluas permasalahan sejarah dari sejarah lokal atau daerah, sejarah kota, sejarah pedesaan, sejarah pertanian, sejarah kebudayaan, dan sejarah militer. 2. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal juga didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi, menata, dan menumbuhkan pengaruh alam serta budaya lainnya menjadi motor penggerak transformasi dan penciptaan keanekaragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Hal tersebut bisa menjadi suatu bentuk pengetahuan, kepercayaan, pemahaman atau persepsi, beserta kebiasaan atau etika adat yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan ekologis dan sistemik. Nilai-nilai yang mengakar dalam suatu budaya jelas bukan objek material yang konkret, tetapi cenderung menjadi semacam pedoman bagi perilaku manusia. Struktur dan nilai sosial, tata krama, norma, serta hukum setempat akan berubah sesuai dengan kebutuhan situasi sosial. Tantangan dalam suatu budaya dapat terjadi karena umpan balik yang terjadi dalam jaringan kehidupan suatu sistem sosial. Hal ini menandakan sedang berlangsungnya autopoiesis yang menandakan bahwa suatu sistem sosial dalam suatu budaya mengatur dirinya sendiri dan suatu tanda bahwa masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem yang hidup. Guna menghadapi perubahan inilah, kearifan lokal memainkan peran dan fungsinya. Berikut paparan mengenai fungsi, karakteristik, dan ciri-ciri dari kearifan lokal. A. Fungsi kearifan lokal. Berikut fungsi kearifan lokal. 1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. 3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. B. Karakteristik kearifan lokal. Berikut karakteristik kearifan lokal. 1. Harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. 2. Kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. 3. Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus.
C. Ciri-ciri kearifan lokal. Berikut ciri-ciri kearifan lokal. 1. Mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang makin masif. 2. Memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. 3. Mempunyai kemampuan mengendalikan dan memberi arah pada perkembangan budaya. 3. Sosialisasi. Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting di antara sistem sosial. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. Selain itu, sosialisasi juga ditentukan dari interaksi pengalaman serta kepribadian. Berikut penjelasan mengenai sosialisasi yang mencakup pada interaksi sosial. A. Proses sosialisasi. Pembentukan kepribadian manusia melalui proses sosialisasi sebagai berikut. 1. Internalisasi nilai-nilai. Proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. 2. Enkulturasi. Proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. 3. Pendewasaan diri. Proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Jika kepribadian terwujud secara utuh, seseorang bisa dikatakan dewasa dan telah siap memegang peran dalam masyarakat. B. Macam sosialisasi. Terdapat 2 macam sosialisasi yang ada di tengah masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Sosialisasi primer. Sosialisasi yang pertama kali dijalani oleh manusia semasa kecil. Sosialisasi ini menjadi pintu bagi seseorang memasuki keanggotaan masyarakat. 2. Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Kedua, proses tersebut berlangsung menyeluruh di tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam 2 tempat tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, serta terpisah dari masyarakat luas dan jangkauan waktu yang tertentu. C. Syarat terjadinya sosialisasi. Melalui sosialisasi, masyarakat mampu berpartisipasi dalam kepentingan kehidupan dan menciptakan generasi selanjutnya. Terdapat beberapa faktor terjadi sosialisasi, di antaranya sebagai berikut. 1. Apa yang disosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Bagaimana cara mensosialisasikan dan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa yang mensosialisasikan? Institusi, media massa, individu, dan kelompok. D. Fungsi sosial. Fungsi sosial dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu sebagai berikut. 1. Sudut pandang individu. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Pada hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik, di mana masyarakat baik adalah warga yang memenuhi keharapan umum warga masyarakat lainnya. 2. Kepentingan masyarakat. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, serta pewarisan nilai-nilai dan norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut. E. Tujuan sosialisasi.
Fungsi sosialisasi yang sudah berjalan, maka tujuan sosialisasi sebagai berikut. 1. Setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat jika menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. 2. Setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat yang memiliki budaya, di mana budaya tersebut mengikat para warganya. 3. Setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat, sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. 4. Setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. 5. Keutuhan masyarakat dapat terjadi bila di antara warganya saling berinteraksi dengan baik. Interaksi tersebut didasari dengan peran masing-masing. 4. Nilai dan norma. Nilai dan norma merupakan sebuah pedoman dalam hidup bermasyarakat. Nilai dan norma yang baik akan membentuk keteraturan dalam hidup masyarakat. Berikut penjelasannya. A. Hakikat manusia. Manusia secara pribadi memiliki keterbatasan jasmani dan rohani. Keterbatasan itu tidak saja dirasakan dalam dirinya sendiri, tetapi akan dirasakan pula ketika ia berada di antara orang lain. Artinya, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Bisa saja seseorang merasa kemampuannya melebihi orang lain, tetapi ada pula yang merasa orang lain lebih mampu daripada dirinya. Oleh karena itu, dalam interaksi antar manusia selalu terjadi dua kenyataan yang bertolak belakang, yaitu kerjasama dan persaingan. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah zoon politikon, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen. Man is a social and political being. Artinya, manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesama dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. Dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat, antar anggota kelompok dan warga masyarakat saling berinteraksi. Interaksi itu disebut interaksi sosial. Berinteraksi adalah menjalin hubungan fungsional, yaitu hubungan yang memiliki arti, guna, atau nilai tertentu. Berikut pengertian dari interaksi manusia dan kontak manusia. 1. Interaksi manusia. Interaksi tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi 3 kemungkinan, antara lain: A. Kemungkinan pertama, seseorang menjadikan orang lain sebagai teman bekerja sama. B. Kedua, seseorang menjadikan orang lain sebagai saingan atau pesaingnya. C. Ketiga, seseorang mengajak orang lain bekerja sama untuk bersaing dengan orang atau kelompok lain. 2. Kontak manusia. Pertemuan kepentingan dua manusia atau lebih disebut kontak. Menurut Surojo Wignodipuro, ada 2 macam kontak, yaitu sebagai berikut. A. Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli. B. Kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaingan atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, dan pemilik barang bertemu dengan pencuri. B. Norma. Norma adalah kaidah atau aturan-aturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia dan bersifat mengikat. Pengertian mengikat adalah bahwa setiap orang yang berada dalam lingkungan berlakunya norma itu wajib menaatinya. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi tertentu. Tujuan dari diberlakukannya suatu norma pada dasarnya adalah untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. 1. Macam norma. Berikut macam-macam norma. A. Norma agama. Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan melalui utusannya, dan jika melanggar sanksinya dosa. Misalnya, perintah agar jangan membunuh,
jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berkhianat, berbakti kepada kedua orang tua, mencintai sesama manusia, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya. B. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan bersifat universal, artinya berlaku dimanapun dan kapanpun dalam kehidupan manusia. Jika melanggar, sanksinya berupa menyesal. Contohnya, pelecehan seksual merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, yang bertentangan dengan budi dan nurani manusia, dimanapun dan kapanpun juga. Norma kesusilaan juga sering disebut sebagai norma moral. C. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan-aturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam lingkungan kelompok masyarakat tertentu, yang bersumber dari pergaulan atau adat istiadat, budaya, atau tradisi setempat. Sanksinya berupa penguncilan atau pengusiran dari masyarakat. Norma kesopanan juga sering disebut sebagai etiket. Norma kesopanan itu bersifat lokal atau kontekstual. Sesuatu hal yang dianggap sopan di suatu daerah mungkin dianggap tidak sopan di daerah yang lain. Demikian juga suatu hal yang dianggap tidak sopan pada masa lalu mungkin dianggap sopan pada masa sekarang. D. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang bersifat mengikat dan memaksa. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi, dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum dapat diancam dan dijauhi hukuman tertentu. Sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah merupakan kelebihan dari norma hukum dibandingkan dengan norma-norma yang lainnya. Berikut pemahaman tentang norma hukum. 1. Unsur norma hukum. Berikut unsur norma hukum. A. Mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan yang bersifat memaksa. D. Sanksinya tegas. 2. Pelaksana norma hukum. Konsekuensi dari pelaksanaan peraturan hukum ini dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Adapun alat paksa tersebut ada 3 antara lain sebagai berikut. A. Polisi. Petugas melakukan penyelidikan dan membuat berita acara pemeriksaan. B. Jaksa. Petugas menuntut hukuman. C. Hakim. Bertugas menjatuhkan atau memutuskan hukuman. 3. Sanksi. Sanksi adalah ancaman hukuman bagi orang yang melanggar hukum. Adapun ancaman hukuman tersebut berupa sebagai berikut. A. Hukuman denda pelanggaran tilang. B. Hukuman kurungan kurang dari 1 bulan. C. Hukuman penjara maksimal 20 tahun. D. Hukuman mati. 2. Pentingnya norma bagi manusia. Arti penting norma bagi kehidupan manusia sebagai berikut. A. Membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain. Keamanan dan ketertiban umum. B. Menjadi pedoman, penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, dan selaras. D. Membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Norma kesopanan etiket. Dasar adat kesepakatan dalam masyarakat. Tujuannya tertib pergaulan. Pelaksanaan tidak dapat dipaksakan. Sanksi dikejam, dikucilkan. Keterangan mudah diubah. Norma hukum dalam arti sempit. Dasar. 1. Ketentuan dari kekuasaan yang sah. 2. Konsensus. 3. Kodrat manusia. Tujuannya mengatur hidup manusia sebagai warga negara dalam hidup bernegara. Pelaksanaan dapat dipaksakan. Sanksi karena tindakan hukum. Keterangan dapat diubah.
Norma kesusilaan dasar kodrat manusia. Tujuannya mengatur hidup manusia sebagai manusia. Pelaksanaan tidak dapat dipaksakan. Sanksi menyesal, malu terhadap diri sendiri. Keterangan sulit berubah. Norma keagamaan dasar wahyu ilahi. Tujuannya mengatur hidup manusia sebagai umat ilahi. Pelaksanaan tidak dapat dipaksakan. Sanksi menyesal, hukuman menurut wahyu. Keterangan tak boleh diubah. C. Nilai. Nilai merupakan hal penting bagi kehidupan dan keteraturan manusia. Berikut penjelasannya. 1. Pengertian nilai. Nilai dalam bahasa Inggris disebut dengan value, yang berarti harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga atau penghargaan yang melekat pada objek. Objek yang dimaksud adalah berupa barang, keadaan, perbuatan, peristiwa, dan lain-lain. Nilai adalah kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan yang menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa baik atau buruk, benar atau salah, indah atau tidak indah, berguna atau tidak berguna, dan sebagainya. 2. Pandangan tentang nilai. Berdasarkan pengertian nilai tersebut di atas, maka terdapat beberapa pandangan tentang nilai sebagai berikut. A. Pandangan yang menganggap bahwa nilai itu bersifat subjektif. Pandangan ini beranggapan bahwa nilai dari sesuatu itu tergantung pada subjek yang menilainya. Misalnya, seorang sastrawan, pelukis, atau seorang ekonom akan menilai benda itu berbeda-beda. B. Pandangan yang menyatakan bahwa nilai itu bersifat objektif. Pandangan ini menganggap bahwa nilai suatu objek itu melekat pada objeknya dan tidak tergantung pada subjek yang menilai. Siapapun jika ditanya mengenainya, maka jawabannya akan sama. 3. Macam nilai. Ditinjau dari tujuan dan penilaian, maka nilai dapat dibedakan 4 macam nilai. A. Nilai etika. Apabila tujuan penilaian untuk menentukan baik atau buruknya dari laku perbuatan manusia. Nilai etika atau etis sering disebut sebagai nilai moral, akhlak, atau budi pekerti. Nilai etik diantaranya suka menolong, jujur, adil, pengasih, penyayang, dermawan. Seorang anak yang suka menolong temannya yang membutuhkan pertolongan ialah contoh perbuatan etis atau baik, bermoral, berakhlak, dan berbudi. B. Nilai estetika. Apabila tujuan penilaian untuk menentukan keindahan, yaitu berhubungan dengan hal-hal yang bagus atau jelek. Nilai estetika atau nilai keindahan sering dikaitkan dengan benda, orang, dan peristiwa yang dapat menyenangkan hati. Nilai estetika juga dikaitkan dengan karya sastra. Meskipun sebenarnya semua ciptaan Tuhan juga memiliki keindahan alami yang tak tertandingi. Keindahan juga dikaitkan dengan sifat atau perangai manusia, seperti tindak tanduk dan tutur kata seseorang itu indah. Contoh lain dari nilai keindahan yang dimiliki manusia ialah suara merdu dari seorang penyanyi. C. Nilai agama. Apabila penilaian bertujuan untuk menilai hubungan manusia dengan Tuhan, berhubungan dengan pelaksanaan perintah dan larangannya. Nilai agama berkaitan dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa dalam agama-agama. Nilai agama diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan sebagai ibadah kepada Tuhan. Misalnya, agama mengajarkan perbuatan yang bermanfaat bagi dunia, tidak merusak, tidak menyakiti, tetapi penuh perhatian, perlindungan, pemeliharaan, kasih sayang, dan tidak putus asa. D. Nilai sosial. Apabila tujuan penilaian untuk menentukan kualitas hubungan antar manusia dalam pergaulan hidupnya.
Nilai sosial berkaitan dengan perhatian dan perlakuan kita terhadap sesama manusia di lingkungan kita. Kepedulian terhadap persoalan lingkungan, seperti menjaga keserasian hidup bertetangga merupakan contoh nilai sosial. 4. Proses terbentuk nilai. Berdasarkan proses terbentuknya nilai yang dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam nilai sebagai berikut. A. Nilai teori. Tujuan penilaian untuk mengetahui identitas benda serta kejadian yang ada di sekitarnya. Proses penilaian ini akan menghasilkan pengetahuan. Nilai ini berkaitan dengan rasa ingin tahu dari pikiran manusia. Nilai teori akan mendorong manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai itu diantaranya rasa ingin tahu, ketekunan, ketelitian, kejujuran, dan sebagainya. Ketika orang ingin tahu apa yang terkandung dalam suatu lautan, maka hasilnya adalah pengetahuan tentang khasanah laut, seperti kehidupan flora, fauna, dan kandungan mineral laut. B. Nilai ekonomi. Jika penilaian dikaitkan dengan kegunaan benda-benda untuk memenuhi kebutuhan. Nilai ekonomi berkaitan dengan ketersediaan, kecukupan, bahkan kelimpahan sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya, ketersediaan makanan, minuman, pakaian, rumah, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam hal ini, makanan, minuman, pakaian, rumah, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan memiliki nilai ekonomi yang mendasar. C. Nilai religi. Bila manusia melihat wujud rahasia kehidupan dan alam semesta. Mengenai nilai religi, ini kalian bisa menyimak kembali uraian tentang nilai agama di bagian sebelum ini. D. Nilai estetis. Bila manusia memahami yang indah melalui intuisi dan imajinasinya. E. Nilai sosial. Bila orientasi atau arah penilaian tertuju pada hubungan antar manusia yang menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. F. Nilai politik. Bila orientasi penilaian berpusat pada kekuasaan yang pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Jika ada orang yang memengaruhi orang lain untuk mendukung atau menolak keputusan pemerintah atau penguasa, maka ia telah menerapkan nilai politik yang diyakini atau dianutnya. Nilai politik yang penting di luar pengaruh dan kekuasaan ialah kepentingan. Jika kalian memiliki dan kemudian memperjuangkan kepentingan tertentu dalam masyarakat, maka kalian sudah melakukan praktik politik. 5. Sumber nilai. Secara umum, kita juga dapat membagi nilai berdasarkan sumbernya ke dalam 3 macam nilai. Berikut macam-macam sumber nilai. A. Nilai material merupakan segala yang bersumber dari materi atau kebendaan dan biasanya berguna bagi unsur jasmani manusia. B. Nilai vital, sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang vital dan berguna untuk melakukan aktivitas. C. Nilai rohaninya, segala sesuatu yang bersumber dari jiwa manusia dan berguna bagi kepentingan rohani manusia. 6. Nilai rohaniah. Nilai rohaniah dapat dirinci lagi menjadi 4 macam nilai, yaitu sebagai berikut. A. Nilai kebenaran yang bersumber pada unsur rasio. B. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa. C. Nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak. D. Nilai religi yang bersumber pada keyakinan dan keimanan kepada Tuhan. 7. Fungsi nilai. Dapat disebutkan 5 fungsi nilai yang utama, yaitu sebagai berikut. A. Nilai menjadi pendorong manusia berbuat baik dan mencapai kehidupan yang lebih baik. B. Nilai menunjukkan arah dan pilihan perilaku manusia. C. Nilai mengontrol perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan nilai tertentu. D. Nilai menjadi pengikat solidaritas atau identitas kelompok masyarakat. E. Nilai menjadi benteng atau pemelihara budaya kelompok masyarakat tertentu.
5. Interaksi antar wilayah. Setiap wilayah di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan sendiri. Setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya, termasuk komunikasi antar manusia yang tinggal di dalamnya. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik memiliki kontak langsung atau tidak langsung. Berikut syarat-syarat dan bentuk-bentuk interaksi antar wilayah. A. Syarat-syarat interaksi antar wilayah. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang atau interaksi keruangan, yaitu sebagai berikut. 1. Saling melengkapi antara suatu ruang dengan ruang lain, saling membutuhkan, sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi bila antara satu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda. 2. Kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif, di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. 3. Kemudahan transfer. Transferability juga dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. B. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Terdapat 3 bentuk interaksi antar wilayah, yaitu sebagai berikut. 1. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contoh, urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan lainnya. 2. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lainnya. 3. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh, pengangkutan barang, perdagangan, dan lainnya. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.